Jualan online dan mendapat komplain dari pembeli. Selama ini sudah lancar mengatasi atau masih bingung menangani komplain pembeli? Jika masih bingung menangani cek komplain dari pembeli, cek video ini dari awal sampai akhir. Selamat datang di channel Detektif Instagram. Kali ini saya mau berbagi tentang cara menangani atau menghadapi komplain dari pembeli dan bahkan membuat pembeli repeat order di kemudian hari. Untuk kalian yang punya stok produk, mungkin tidak terlalu pusing, tinggal ditukar produk baru lalu yang rusak ditukar ke distributor atau supplier. Tapi bagaimana jika kalian adalah dropshipper yang notabene tidak punya barang sendiri? Nah, kali ini saya akan share bagaimana cara menghadapi komplain pembeli ketika dropship. Tentunya berdasar dari pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan. Untuk kesempatan kali ini khusus untuk teman-teman yang dropship. Sedang untuk yang punya stok produk akan saya buat di video yang lain. Tapi karena sedikit banyak akan mirip, jadi buat kalian yang punya stok produk tidak ada salahnya juga mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Poin pertama, menyamakan aturan retur dari supplier. Supplier biasanya menerapkan aturan untuk klaim garansi. Tulis dan terapkan aturan yang sama untuk toko online kita agar dibaca oleh calon pembeli. Misalkan saya dropship di Tokopedia. Supplier di Tokopedia menerapkan aturan klaim garansinya maksimal 2 hari, maka kita bisa terapkan itu juga di toko. Jadi dalam aturan toko kita ada info bahwa klaim garansi maksimal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam misalnya. Lalu cek juga di catatan supplier, apakah klaim garansi ada syarat-syarat tertentu, misal harus ada video unboxing, ada foto kertas paket, dan lain-lain. Jika ada, maka wajib kita tulis juga di aturan atau ketentuan toko kita. Intinya kita samakan segala hal yang ada di supplier ke toko kita. Nah, di mana kita menulis aturan toko kita? Kalau kita jual di marketplace, kita bisa tulis di catatan toko. Kalau kita jual di Instagram, bisa ditulis di postingan dengan hashtag tertentu, misalnya aturan pembelian toko A. Nanti misal setiap ada pembeli bisa diarahkan untuk membaca itu. Bisa juga ditulis di menu highlight stories Instagram. Ini bisa dilihat calon pembeli ketika mengunjungi akun Instagram kita. Lalu kalau supplier kita tidak menerima retur bagaimana? Alasan sudah dicek sebelum kirim, kerusakan akibat pengiriman tidak ditanggung, dan lain-lain. Paling mudahnya cari supplier lain yang memang mau menerima retur. Tapi saya pernah bertanya ke CS Tokopedia. Meskipun toko di aturan tidak menerima retur, sebetulnya tetap bisa diretur. Syaratnya ada video unboxing dengan jelas dan foto kertas resi dan packingnya. Jika ada syarat ini, seller di Tokopedia yang produknya rusak tetap akan kalah di pusat resolusi atau forum fitur komplain. Setelah menuliskan aturan di toko, jika ada komplain dari pembeli yang tidak memenuhi syarat, kita berhak menolak klaim pembeli karena kita sudah menulis aturan-aturan tersebut. Ada baiknya saat chat kita juga mengingatkan pembeli untuk membaca aturan-aturan toko agar ke depan tidak ada kendala dalam klaim garansi atau retur. Poin kedua dalam menghadapi komplain dari pembeli untuk dropship adalah ganti rugi. Saya membagi komplain menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Biasanya komplain ringan terkait pada salah warna. Komplain sedang misalnya pada retak sedikit, kardus penyok, dan lain-lain. Lalu pada komplain berat terkait pada salah kirim barang, produk rusak, dan sebagainya. Tapi dalam beberapa kasus, saya mengukur komplain berdasarkan tingkat kemarahan pembeli saat chatting. Anda yang menghadapi chat akan paham kira-kira di posisi mana tingkatan komplain pembeli ditempatkan. Fungsi dalam pembagian tingkatan ini adalah untuk menentukan bentuk ganti rugi apa yang bisa kita berikan. Misal, komplain ringan dengan memberikan diskon 25.000 di order berikutnya. Komplain sedang dengan merefund nominal tertentu atau mengirimkan pulsa. Lalu komplain berat dengan retur atau refund keseluruhan uang transaksi. Pemberian diskon di order berikutnya adalah salah satu alasan pembeli repeat order atau order berulang di toko Anda. Jadi pertimbangkanlah untuk tetap memberikan diskon di order berikutnya meskipun komplain sudah Anda selesaikan dengan cara-cara yang lain. Tips dari saya, berikan diskon per pieces, lalu berikan jumlah maksimal orderan. Besaran diskon tidak boleh melebihi keuntungan per pieces. Ambil contoh, sebuah produk keuntungannya adalah 30.000, maka diskon order berikutnya bisa 5.000 per pieces atau 10.000 per pieces.
Sederhana tapi ampuh mendatangkan order berikutnya meskipun dari pembeli yang pernah komplain dan marah-marah dengan Anda. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menghadapi komplain adalah yang pertama, responsif. Anda sedang menghadapi orang yang marah, kecewa dan ingin masalahnya segera selesai. Jadi jangan menambah kemarahannya dengan lambat mereplay chat darinya. Responsif juga sebagai tanda bahwa Anda tidak lari dari tanggung jawab. Meskipun pada tingkatan atau kasus komplain tertentu, Anda berhak untuk tidak memberikan solusi apa-apa. Misal pada kesalahan pembeli sendiri saat order, kesalahan penulisan alamat saat membeli, dan lain-lain. Yang ditakutkan jika kita lama membalas chat komplain adalah pembeli terlanjur post di status WhatsApp, Instagram, Facebook, dan atau mengambil tindakan lain tentang kekecewaannya membeli di toko kita. Itu jelas akan membuat citra toko online kita menjadi buruk. Yang kedua yang perlu diperhatikan saat menghadapi komplain adalah permohonan maaf. Meminta maaf saat ada komplain tidak sesederhana ketika kita minta maaf pada hal-hal yang lain. Pastikan permintaan maaf Anda tulus dan berempati pada apa yang dirasakan pembeli. Posisikan diri Anda sebagai pembeli yang komplain saat chat dan perhatikan apa saja yang menjadi unsur kemarahan pembeli dan gunakan itu untuk kalimat maaf Anda. Misalkan, "Baik Kak, kami mengerti perasaan Anda. Sudah menunggu lama lalu mendapati produk tidak sesuai pesanan. Tapi Kakak tidak perlu khawatir, produk bisa diretur dan kami kirim produk baru yang sesuai pesanan." Contoh lain misalnya, "Kami mohon maaf atas ketidaktelitian tim kami. Sebagai permohonan maaf kami kembalikan uang Kakak sebesar 50.000 dan kami berikan diskon 10.000 per pieces di orderan Kakak berikutnya." Kunci maaf saat menerima komplain adalah ikut merasakan apa yang dirasakan pembeli. Mohon maaf secara tulus dan berikan solusi terbaik berdasarkan tingkatan komplain. Yang jangan Anda lakukan saat meminta maaf adalah maaf palsu. Contohnya, "Maaf membuat Anda kecewa. Maaf, kami sudah menuliskan aturan di awal. Maaf, itu kesalahan Anda menulis alamat." Dari contoh-contoh tersebut, kita benar-benar menjadi pihak lain dan terkesan lari dari tanggung jawab, serta terkesan mempertahankan diri. Karena apapun kasusnya, buatlah pembeli merasa bahwa kita sudah mengakui kesalahan dan sudah meminta maaf secara tulus. Saat meminta maaf juga jangan memberikan alasan ketika tidak ditanya. Memberikan alasan ketika tidak ditanya akan memberikan kesan Anda ngeles dan tidak fokus menjawab keluhan. Memberikan alasan boleh ketika ditanyakan pembeli. Yang perlu Anda perhatikan saat menghadapi komplain yang ketiga adalah jangan emosi. Ingat bahwa yang membuat marah pembeli adalah pesanan tidak sesuai keinginannya, bukan masalah pribadi dengan Anda. Jadi pastikan jangan terpancing untuk emosi. Tetap tenang dan santai agar solusi terbaik bisa Anda berikan saat menghadapi komplain. Yang keempat yang harus diperhatikan saat menghadapi komplain adalah follow up. Jika Anda menjanjikan waktu tertentu untuk penyelesaian, Anda harus aktif memberikan info update terkait komplain kepada pembeli. Meskipun follow up Anda hanya bersifat memberitahukan jika masih dalam proses. Ini agar menjaga pembeli tetap tenang dan merasa bahwa komplain atau kendalanya diperhatikan dan ditindaklanjuti. Yang kelima yang perlu diperhatikan adalah ucapkan terima kasih. Tidak peduli seberapa besar kemarahan pembeli, mengucapkan terima kasih adalah bentuk apresiasi kita kepada pembeli yang setidaknya sudah percaya membeli di toko kita. Sekian video kali ini tentang rahasia merubah komplain menjadi repeat order untuk dropship. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar, serta sebarkan di sosial media yang kalian punya jika merasa video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.